Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam suasana yang bahagia ini, eh, ada satu surat di dalam Al-Quran yang judulnya itu adalah At-Takatsur, artinya berlomba-lomba. Nah, berlomba-lomba ini artinya kan saling ya, saling memperbanyak, memperbanyak atau meningkatkan diri dalam baik dalam urusan dunia maupun dalam masalah harta atau mungkin urusan eh, kejar-kejaran lah dalam prestasi di dunia ini. Nah, sebenarnya eh, ini bisa saja orang melakukan dan ini menjadi motivasi bagi kemajuan ya. Artinya ketika ada orang yang melihat eh, ada rumah yang bagus, kemudian dia melihat rumahnya kurang bagus, kemudian berusaha mengejarnya, ingin memiliki juga rumah yang bagus juga gitu. Kemudian ada mobil yang bagus, kemudian kepingin juga memilikinya karena mobil yang dimilikinya kurang bagus. Nah, perlombaan semacam ini sebenarnya wajar-wajar saja karena memang manusia itu pada hakikatnya ya punya sifat bawaan untuk eh, apa ya, untuk mendapatkan kenyamanan hidup ya, punya keinginan eh, ada iri hati dalam pengertian menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain yang dianggap lebih bagus ya. Yang jadi masalah ketika kemudian eh, perlombaan itu, kejar-kejaran itu kemudian melalaikan andikrillah dari zikir ingat kepada Allah. Karena sebenarnya perlombaan itu tidak ada selesainya. Jadi apa yang kita anggap bagus pada saat ini nanti dalam tempo berapa tahun ya, itu sudah menjadi sesuatu yang dianggap kuno atau dianggap ketinggalan zaman, tidak up to date lagi. Rumah yang kita bangun saat ini yang kita anggap paling bagus dengan desain yang paling istimewa, nanti dalam waktu 30 tahun, 40 tahun menjadi rumah kuno. Jadi nanti pada umur 50 tahun sudah nanti menjadi rumah antik, pada umur 100 tahun sudah menjadi cagar budaya. Nah, ternyata rumah yang kita banggakan sebagai rumah yang paling istimewa, hanya dalam tempo 100 tahun sudah menjadi tempat yang eh, disebut cagar budaya tadi. Nah, demikian juga dengan capaian misalnya kendaraan terbaik. Kendaraan terbaik saat ini nanti dalam tempo berapa puluh tahun sudah enggak lagi dianggap terbaik lagi. Walaupun kita mungkin memilih jenis atau tipe yang paling bagus sekalipun, ya nanti 20 tahun, 30 tahun lagi akan berubah namanya menjadi mobil kuno. Nanti kita simpan lagi 50 tahun jadi mobil antik. Nah, kemudian nanti kalau udah 100 tahun masuk ke museum. Jadi ternyata apa yang kita kejar selama ini, ya itulah yang terbaik pada zamannya. Nah, yang penting bagi kita, keinginan-keinginan kita itu bisa kita tata supaya tidak kemudian melalaikan kita dari melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Terutama kewajiban kita dalam rangka mengingat Allah, beribadah kepada Allah. Dalam bentuk kewajiban yang spesifik seperti sholat, kemudian puasa, dan sebagainya. Janganlah kita kemudian menghabiskan seluruh waktu hanya untuk dalam rangka perlombaan itu, sampai kita melupakan hal-hal yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Nah, karena perlombaan itu kemudian akhirnya finishnya itu adalah ketika orang sampai dikubur. Nah, itulah kemudian manusia akan berhenti dalam mereka saling berlomba itu. Nah, semestinya kita berupaya bahwa di akhir kehidupan itu itulah tempat kita yang menjadikan kita itu bisa beristirahat dengan ketenangan, dengan kepuasan, dengan rasa bahagia. Ya. Karena kita sudah menjalani proses kehidupan ini dengan proses kehidupan yang seimbang, dengan baik, kita tunaikan kewajiban masing-masing dengan sempurna.
Itu juga berkait dengan kewajiban-kewajiban beragama. Ketika kita hidup di dunia ini sebagai seorang mukmin, maka kita terikat dengan berbagai aturan-aturan. Ada yang menjadi kewajiban, ada perkara-perkara sunnah. Jadi 5 hukum itu ada wajib, sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Itu menjadi panduan kita dalam hidup, sehingga seorang mukmin tidak sepenuhnya bisa melakukan segala sesuatu tanpa pertimbangan-pertimbangan itu. Jadi, nah disitulah mungkin ada yang sudah merasa lelah, sudah merasa apa ya, menjalani kehidupan itu merasa capek. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengistilahkan bagi orang yang meninggal itu dengan istirahat. Ya ini mungkin sering kita juga mendengar istilah istirahat, walaupun sebenarnya istirahatnya itu hanya sementara karena menunggu saatnya ketika nanti akan terjadi kebangkitan, kemudian ada surga dan neraka. Nah, Rasulullah menyatakan pada saat memberangkatkan suatu jenazah, beliau mengatakan mustarihun wa mustarahun minhu. Orang yang beristirahat dan orang yang dibuat istirahat darinya. Nah, atau orang yang dan diistirahatkan darinya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarihu wal mustarahu minhu. Ya Rasulullah, itu orang yang beristirahat dan orang yang diistirahatkan darinya itu apa maksudnya? Gitu. Nah, Rasulullah menjelaskan, al-abdul mu'min yastarihu min ta'abid dunya wa adaha ila rahmatillah. Seorang hamba mukmin dia beristirahat dari kelelahan, kecapean dunia dan dari gangguan-gangguan selama di dunia menuju kepada rahmat kasih sayang Allah. Nah, kemudian siapa yang dimaksud dengan al-mustarahu minhu? Itu adalah al-fajiru yastarihu minhu. Orang yang berbuat durhaka, berbuat jahat, maka yastarihu minhu. Kemudian memberikan istirahat, menjadikan orang itu beristirahat. Nah, tapi disebutkan oleh Rasulullah, siapakah yang beristirahat darinya itu yastarihu minhu al-biladu al-ibadu wal-ibadu wasyajaru wadawab. Jadi yang beristirahat merasa lega dari gangguannya itu juga termasuk seluruh tempat tinggalnya negerinya. Kemudian seluruh penduduknya dan juga tumbuhan-tumbuhan dan binatang-binatang. Itu pun berhenti dari segala gangguan-gangguannya. Jadi orang yang melakukan perbuatan fajir, berbuat durhaka itu sampai-sampai kematiannya itu menyebabkan semua yang ada di sekelilingnya merasa lega karena sudah lepas dari gangguannya. Nah, sudah tentu kita ingin menjadi orang-orang yang ketika mengakhiri kehidupan kita, menjadikan diri kita, orang lain itu kehilangan karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jangan sampai orang sekitarnya menjadi merasa lega, merasa terbebas dari gangguan-gangguan. Ini kan uh, sudah tentu ini tidak menjadi keinginan kita. Demikian pula di akhir kehidupan itu kita menuju kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Demikian, mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.